Bersama gua Eki Priagung di konten terbaru dari Kamea Project, Empati Eki Priagung. Di sini gua akan membagikan berbagai perspektif dari orang-orang yang sudah mulai berdamai dengan kisah pilunya, mereka yang sudah cukup untuk meratapi hal pilunya sebagai kesedihan, mendengarkan hal kelam dibuat kalem untuk kita berempati, memahami, dan mengeksploitasi kesedihan seperti di TV dengan bentuk yang lain, yaitu tertawa. Karena semua kepiluan lebih baik dikenang sebagai komedi daripada dikening hanya jadi tragedi. Nah, buat lu yang masih belum bisa berdamai dari kenyataan diri, bisa jadi mendengarkan kisah orang-orang ini bisa jadi alat bantu untuk kita bersyukur dan melihat kepiluan dari perspektif yang berbeda. Jadi gue kemarin sudah mengumpulkan berbagai cerita di DM Instagram. Banyak yang sudah bercerita, terima kasih. Dan yang pertama, ini ada kisah yang bisa jadi menimpa kita semua. Kita nggak pernah tahu. Jadi akan kita mulai dengan kisah yang santai-santai dulu. Cerita yang pertama, Bang sensor nama gue. Jadi waktu SMA gue didiagnosa tumor payudara. Wow, cukup santai ya. Jujur gue syok. Coba mari kita bahas. Jujur gue syok. Ya gak apa-apa sih kalau lu syok. Kalau lu sedih, ya semua butuh proses untuk menerima. Karena gue bisa bahkan membayangkan kalau gue jadi lu, gue tuh syok dan histeris. Karena itu adalah reaksi alamiah. Malah aneh kalau kita ceria dan histeris gitu. Ini bukan pengumuman SNMPTN gitu. Teman kantor gue yang prinsip hidupnya kerja, lalu tipes. Pas tipes dia juga kaget. Padahal dia tahu betul tubuhnya sering langganan overwork. Lembur udah jadi kultur. Tapi pas tumbang ya dia tetap kaget gitu. Dan cuma bisa ngedumel. Kayaknya prinsipnya Pak Jokowi gak cocok buat gue. Kita divonis tumor payudara. Gue paham sih kenapa lu kaget. Karena tumor berpotensi jadi kanker. Dan sampai sekarang, kanker tuh masih menjadi hal yang mengerikan dan misterius. Karena sampai hari ini, ilmu pengetahuannya masih belum memadai untuk mengetahui apa penyebab dari kanker. Dan kita belum tahu, ini tuh limfoma kah? Atau emang kutil doang? Atau yang bahkan emang tumor ganas? Kalau gue jadi lu, ya gue syok sih. Gue syok bukan karena gue pria terus gue punya payudara. Ya walaupun pria juga bisa kena kanker payudara dengan kemungkinan yang lebih kecil. Ini lu, kita coba membayangkan jadi dia seorang anak gadis SMA. Apa sih yang paling banter permasalahannya? Paling cuman dilabrak kakak kelas yang wajahnya bukan selera umum siswa-siswa. Ini kita divonis kena tumor payudara. Ya pasti gue overthinking dong. Ini bakal jadi tumor ganas gak sih gitu? Dan kita makin kaget ketika mengidap penyakit yang obatnya gak dijual di warung. Sampai hari ini belum ada percakapan di warung kayak, Bu, beli Panadol. Panadol yang mana? Panadol flu dan kanker? Belum, kita belum ada di tahun itu. Tahun dimana HIV dan kanker obatnya sudah tersedia di warung terdekat. Lu belum pernah dengar temen lu yang izin sakit. Terus dia bilang kayak, aduh gue gak enak badan nih, lu kenapa? Ya gue HIV nih, oh iya, bokap gue juga. Lagi musim pancaroba, lagi banyak yang kena HIV. Kita belum di situ. Dan sampai saat ini, kalau lu terkena tumor dan untuk mencegah jadi tumor ganas, hal yang lu bisa lakukan adalah pencegahan dengan deteksi dini. Tapi kalau lu terkena tumor ganas, penindakannya cuma diangkat, kalau enggak ya kemoterapi. Dan kata tante gue, seorang cancer survivor, rasa sakit dari kemoterapi luar biasa. Jujur gue syok. Akhirnya operasi dan baiknya hasilnya jinak. Oh God, thank you. Nah, jinak ternyata. Tahun 2021, nah kalau udah tuh pasti ada sesuatu nih yang buruk. Tahun 2021, kemarin ada lagi tuh tumor. Gua kira cuma satu. Ternyata ada banyak banget tulisannya. Sekarang sih gue udah nerima. Anggap aja jadi gift walaupun mungkin bagian tubuh gue jadi penuh dengan codet. Oh oke, ternyata cuma jinak. Tapi pas 2021, tumornya balik lagi dan malah banyak banget. Wow. Ternyata tumor dia dan bokap gue sama-sama banyak. Cuman bedanya bokap gue gak balik, tumor dia balik gitu.
yang gue kagumi dari dia, dia bisa menyikapi bahwa penyakit dia adalah gift. Dia udah nerima di situ. Dan ngomong-ngomong soal penyakit adalah gift, gue jadi ingat tante gue yang tadi gue sebutkan. Seorang yang terkena tumor ganas di payudaranya. Dia juga menganggap bahwa penyakitnya adalah anugerah dari kebaikan Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan tahu dosanya banyak. Dan ketika seorang sedang sakit, itu adalah momen di mana orang itu dibersihkan dosanya. Jadi semenjak kanker, dia jadi orang yang lemah, gak bisa nguras bak mandi, tapi setidaknya kanker bisa nguras dosa-dosanya. Lebih detailnya, tante gue nih payudara kanannya harus diangkat. Dan gue gak mau ngelawak diangkat jadi PNS atau aparat sipil lainnya, bukan. Lu tahu konteksnya. Ya, jadi pas selesai penindakan, semua orang sedih. Dan ketika semua orang sedih nih, tante gue nih udah sadarkan diri malah bilang, "Yah, tete gue sekarang kidal." Yang tadinya orang sedih, seketika langsung ketawa. Tante gue jauh lebih besar daripada penyakit yang ia idap. Kanker tadi terasa kerdil. Gue rasa gue yakin dia sudah berdamai dengan pakai BH selempang, dan gue gak mau berdosa. Tapi entah kenapa kalau gue ngelihat bajak laut dan kacamatanya, gue ingat tante gue. Tante gue juga sempat bilang kayak, kalau setengah mah bukan tete, itu mah te doang. Wow, selera humor yang bagus kata gue. Dia bisa setegar itu setelah payudaranya diangkat. Bisa jadi dia semakin lapang dadanya. Dan ngomong-ngomong soal berlapang dada, ada seorang cancer survivor yang sangat berlapang dada, yaitu Hari. Hari adalah seorang yang mencoba stand up comedy ketika dia didiagnosa terkena kanker lidah. Buat gue itu cukup mengagumkan karena di prostitusi, seorang PSK yang terkena kanker serviks adalah alarm untuk dia berhenti menghibur. Si Hari baru mulai. Dan tentang seorang yang humoris, ada satu orang teman kuliah gue yang, wow, humoris dia. Dia adalah orang yang mengabarkan penyakitnya di momen yang tidak tepat. Kayak teman gue banyak banget yang penyakitan ya. Dan pada saat itu dia lagi pulang dari rumah sakit, gue digonceng untuk suatu tugas kuliah. Dan pada saat di motor, dengan kecepatan di atas rata-rata, dia bilang kayak, "Ki, ternyata gue sakit." Terus gue bilang, "Sakit apa lu?" "Ya gue kena epilepsi." Lu tahu betapa paniknya gue pada saat itu? Lu sadar bahwa nyawa lu dikontrol sama orang yang kemungkinan gak bisa ngontrol dirinya. Gue rasa itu adalah momen gue paling dekat dengan Tuhan. Gue pikir itu adalah perjalanan tugas kuliah, tapi ternyata itu adalah perjalanan spiritual. Lu merasa dekat dengan Tuhan gitu. Tapi kian tahun, gue bertemu lagi dengan dia. Dia jadi sosok yang benar-benar berdamai dengan dirinya. Bahkan dia sudah sadar kalau umurnya gak akan panjang nih. Dia cerita ke gue, kayak emang umur gue gak akan panjang. Dan gak cuman berdamai dengan penyakitnya, tapi dia sudah siap ketika hal-hal pilu terjadi kelak. Dia bilang ke gue pada saat itu, "Ki, gue udah berdamai sama penyakit gue, dan gue rasa orang yang kena epilepsi cuman orang yang punya kemungkinan lebih besar untuk dipanggil Tuhan dalam mode getar." Wow. Gue sama dia ikut ketawa pada saat itu. Karena ya, apalagi yang bisa kita rayakan gitu. Gue semakin yakin bahwa berdamai adalah proses untuk melepaskan ketegangan sejalan dengan efek dari tertawa. Selera humor yang baik mampu membuat kita mentoleransi hal yang tidak menyenangkan, membuat kita siap untuk menghadapi sesuatu yang tidak terduga, yang terpenting bisa mengubah perspektif kita untuk melihat penderitaan sebagai keberkatan. Terakhir, gue cuman mau bilang, aku menceritakan permasalahanku dengan sukacita karena aku mencintai permasalahanku. Dan karena aku percaya bahwa yang memberikanku permasalahan juga mencintaiku. Sekian, Empati Eki Priagung.